Selamat malam Pak Bintoro, selaku dosen pengantar akuntansi. Kami di sini, saya Eriko dan Yosafat Tobing akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Jurnal penyesuaian pertama. Pada tanggal 31 Juli, Yoyo telah menyelesaikan jasa pemotretan outdoor untuk sampul album penyanyi jazz baru, Boy Sepditya, sebesar 1.400. Boy berjanji akan membayar lunas tanggal 4 Agustus 2013. Berarti di sini Yoyo telah menyelesaikan jasanya, namun belum menerima pendapatan yang akan dibayar pada bulan berikutnya. Maka diperlukan penyesuaian. Penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima berpengaruh pada akun piutang usaha di sebelah debit sebesar 1.400 dan akun pendapatan jasa pemotretan outdoor sebelah kredit sebesar 1.400. Penyesuaian kedua, perlengkapan yang tersisa setelah dihitung di akhir bulan Juni nilainya sebesar 160. Penyesuaian yang dimaksud adalah ketika perlengkapan sudah digunakan maka akan menjadi beban. Penyesuaian perlengkapan berpengaruh pada akun beban perlengkapan dan perlengkapan. Untuk mengetahui nominal besarnya beban perlengkapan, diambil dari perlengkapan neraca saldo sebelumnya sebesar 920 dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa sebesar 160. Jadi nominal beban perlengkapan sebesar 760. Akun yang berpengaruh pada penyesuaian kali ini yaitu beban perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 760 dan perlengkapan berkurang sebesar 760 di kredit. Penyesuaian ketiga, sewa motor dibayar di muka untuk masa 1 tahun. Yoyok sudah menggunakan motor tersebut selama 1 bulan. Penyesuaian dimaksud adalah penyesuaian sewa dibayar di muka. Ketika motor sudah digunakan selama 1 bulan, maka sewa tersebut sudah menjadi beban. Besaran nominal beban sewa didapat dari sewa dibayar di muka pada neraca saldo sebelumnya, yaitu sebesar 3.360 dibagi 12. Jadi beban sewa sebesar 280. Akun pada jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka yang berpengaruh adalah beban sewa bertambah di sebelah debit sebesar 280 dan sewa kendaraan dibayar di muka berkurang di sebelah kredit sebesar 280. Penyesuaian ketiga, peralatan dan perabot kantor yang telah dibeli tanggal 5 Juli diperkirakan akan dipakai selama 4 tahun. Anda mengusulkan untuk menghitung beban penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan nilai sisa 200. Penyesuaian yang dimaksud adalah beban penyusutan. Untuk menghitung nominal beban penyusutan, didapat dari nilai awal sebesar 5.000 dikurang nilai akhir 200 per 4 tahun, sama dengan 4.800 bagi 4, yang berarti 1.200 per tahun, atau 100 per bulan. Jadi, akun yang berpengaruh dalam penyesuaian akumulasi penyusutan peralatan kantor, yaitu beban depresiasi kantor bertambah sebesar 100 di sebelah debit, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor berkurang sebesar 100 di sebelah kredit. Penyesuaian keempat, penerimaan jasa pemotretan dari tabloid wanita, Clara, pada tanggal 3 Juli adalah untuk 2 edisi, yaitu bulan Juli dan Agustus. Yoyok telah menyelesaikan pemotretan untuk edisi Juli. Penyesuaian yang dimaksud adalah pendapatan diterima di muka, di mana Yoyok telah menerima pendapatan, namun belum memberikan jasanya secara penuh. Hanya memberikan jasa pada bulan Juli, namun Agustus belum melakukan jasanya. Akun yang berpengaruh pada penyesuaian kali ini adalah pendapatan jasa diterima di muka, yaitu berkurang 2.400 di sebelah debit, dan pendapatan jasa pemotretan tabloid bertambah sebesar 2.400 di sebelah kredit. Penyesuaian keenam, staf kantor ikut menemani Yoyo dalam pemotretan untuk majalah berkebun di hari libur. Uang lembur yang dijanjikan sebesar 200 akan ditransfer pada pembayaran gaji di pertengahan tahun Agustus 2013.
Penyesuaian pada jurnal kali ini yaitu biaya yang masih harus dibayar, yaitu berpengaruh pada akun beban gaji dan utang gaji. Akun yang berpengaruh yaitu beban gaji bertambah sebesar 200 di sebelah debit, dan utang gaji berkurang sebesar 200 di sebelah kredit. Penyesuaian ketujuh, tagihan air bulan Juli baru diterima pada tanggal 31 Juli dan akan dibayar di minggu pertama Agustus sebesar 120. Akun yang berpengaruh pada penyesuaian kali ini yaitu akun beban listrik, air, dan telepon, dan akun beban yang masih harus dibayar. Akun yang berpengaruh pada penyesuaian kali ini yaitu beban lain-lain bertambah 120 di sebelah debit, dan akun beban yang masih harus dibayar. Ini termasuk benua hutang. Jadi jika bertambah di sebelah kredit sebesar 120. Setelah pencatatan jurnal penyesuaian sudah selesai, maka masukkan akun-akun yang telah berubah itu ke dalam buku besar. Akun yang berpengaruh antara lain: 1. Piutang usaha. 2. Akun pendapatan jasa foto outdoor. 3. Akun beban perlengkapan. 4. Akun perlengkapan. 5. Akun beban kendaraan operasional. 6. Akun sewa kendaraan dibayar di muka. 7. Akun beban depresiasi peralatan kantor. 8. Akun akumulasi depresiasi peralatan kantor. Berikutnya, akun pendapatan diterima di muka. Akun pendapatan jasa foto tabloid. Akun beban gaji. Akun utang gaji. Akun beban lain-lain, dan akun beban yang masih harus dibayar. Setelah menghitung akun-akun pada buku besar, selanjutnya membuat neraca saldo baru setelah penyesuaian. Setelah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, langkah berikutnya yaitu membuat kertas kerja. Penjelasan kertas kerja akan dijelaskan oleh Yosafat. Berikut ini adalah sheet kertas kerja. Kertas kerja berfungsi mempermudah proses penyusunan laporan keuangan dan menyeimbangkan neraca saldo. Di kertas kerja, total dari hasil yang telah dimasukkan ke tabel harus seimbang. Jika tidak seimbang, maka terjadi kesalahan pada siklus sebelumnya. Semua angka-angka yang ada di buku besar dimasukin ke kertas kerja dari daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan akan dimasukkan ke kertas kerja dan dijumlahkan hingga tahu apakah seimbang atau tidak. Berikut laporan laba rugi. Laporan ini bertujuan membantu mengukur dan mengetahui kinerja perusahaan dalam satu periode atau satu tahun. Laporan laba rugi terdapat akun pendapatan dan beban. Semua angka-angka yang terdapat pada pendapatan dan beban di kertas kerja dimasukkan ke akun laporan laba rugi dan dijumlahkan. Berikutnya adalah laporan perubahan modal, yang bertujuan memberikan laporan mengenai perubahan modal usaha, juga membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan dalam suatu periode, serta aktiva pembayaran. Di sini yang paling utama adalah modal. Modal ditambah dengan laba bersih dan dikurangi prive, dan hasil modal di pengusaha akan ditampil di situ. Yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Laporan ini melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk mempermudah analisis kondisi finansial perusahaan tersebut. Akun yang ditambahkan di situ adalah akun dari aset lancar seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa kendaraan dibayar di muka. Lalu ada aset tetap seperti peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor. Dua aset tersebut ditotalkan masing-masing dan dijumlahkan untuk meraih total aset. Demikian hasil penjelasan dari jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.